Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelina Bella Firaldawiyah dengan NIM 1950905011111018, nomor absen 11, kelas kewirausahaan K. Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai sukses penjualan kunci wirausahawan. Yang pertama ada penjualan, di mana penjualan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penjualan sebagai profesi. Ada 3 poin penting fondasi seseorang penjual sebagai profesi, yaitu talent, product knowledge, dan selling skills. Kemudian yang kedua ada penjualan sebagai artis. Dalam penjualan, memikat konsumen dengan seni pemasaran dapat ditempuh melalui iklan, yang mana penyampaian proses pemasarannya dengan cara nonverbal. Contohnya, menjual produk dengan selebriti pendukung, di mana iklan produk sampo Pantene dengan menggunakan artis Anggun C. Sasmi. Kemudian yang kedua ada penjualan sebagai saintis. Penjualan dapat berupa pembuat ide atau penyampaian ide, pengetahuan mengenai produknya, seperti halnya keunggulan, kandungan, dan kekurangan yang ada dalam produk. Contohnya ada serum wajah Emina mengandung niacinamide yang dapat mencerahkan wajah dan memudarkan bekas jerawat. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan penjualan. Beberapa keuntungannya di sini, 1 akan memperoleh gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang menerima upah gaji tetap. Kemudian 2, pribadi dapat berkembang karena banyak mendapat ide baru. 3, memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian ada kelemahan, 1, kurang waktu tinggal di rumah karena seseorang penjual banyak berpergian ke luar daerah karena mungkin untuk mencari bahan untuk produk. Kemudian kedua, kurang kekuasaan, karena segala kegiatan yang dilakukan sudah ditetapkan oleh perusahaan. 3, monoton. Kerja bisa membosankan karena hari-hari yang dilakukan tidak ada perubahan. Kemudian di sini ada konsep penjualan versus pemasaran. Penjualan adalah suatu aktivitas terpadu yang bertujuan untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai pembeli untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Jika pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Di mana kalau penjualan lebih ke pendapatan, keuntungan, dan laba, jika pemasaran lebih ke kepuasan konsumen. Kemudian ada konsep pendekatan terkait pemasaran. Di sini ada 5. Yang pertama ada customer oriented approach, di mana untuk mengoptimalkan customer lifetime value, customer equity, dan customer relationship. Kemudian ada philosophy approach, di mana pendekatan ini digunakan untuk pengembangan perusahaan yang akan berorientasi pada pasar, untuk pengembangan rencana strategis jangka panjang, dan membangun relasi jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada institutional approach, di mana pendekatan ini berfokus pada perolehan keuntungan dengan mengoptimalkan parameter produk, biaya promosi, dan distribusi. Kemudian yang keempat ada market-oriented approach, di mana pendekatan ini merupakan konsep yang berorientasi pasar dan diyakini sebagai upaya untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya penurunan penjualan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada theoretical approach, di mana pendekatan ini memiliki argumentasi yang teoritis. Kemudian ada rencana pemasaran yang strategis agar suatu kewirausahaan itu sukses. Yang pertama ada keputusan pasar yang menyeluruh, kemudian yang kedua keputusan mengenai produk, ketiga keputusan mengenai harga, keempat keputusan mengenai promosi, 5 keputusan mengenai tempat. Nah, di sini ada salah satu contoh wirausaha produk Indomie, di mana produk Indomie ini pastinya memiliki siklus hidup. Nah, adapun menurut Kotler, siklus hidup produk terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada perkenalan atau introduction, adalah suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat, di mana karena pada saat itu produk masih mulai diperkenalkan. Contohnya, Indomie ini diproduksi dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972 oleh PT Indofood, dan yang pertama kali diperkenalkan dengan rasa kaldu ayam. Kemudian tahap kedua ada pertumbuhan atau growth, adalah periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Contohnya ditujukan dengan penjualan produk Indomie yang mulai meningkat. Dan pada tahun 1982 ini, PT Indofood meluncurkan varian rasa baru, yaitu rasa kari ayam untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian yang ketiga ada tahap kedewasaan atau kematangan atau maturity, adalah periode penurunan penjualan
Karena produk tersebut itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli, di mana laba akan stabil atau menurun karena adanya persaingan yang meningkat. Nah, contohnya ada dimunculkannya produk mie, yaitu pop mie, mie instan dalam wadah cup. Dengan pertama kali rasanya rasa ayam dan bakso. Dan jika ditinjau dari aspek produk life cycle ini, Indomie berada pada posisi mature atau sudah stabil dan memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga dapat bertahan karena memunculkan sebuah inovasi baru dalam produknya. Kemudian yang keempat ada penurunan atau decline. Adalah periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Nah, contohnya pada tahun 2010, pihak berwenang Taiwan mengumumkan bahwa di dalam Indomie memiliki zat natrium benzoat dan metil benzoat, di mana yang berbahaya untuk dimakan. Karena fungsinya hanya untuk kosmetik, sehingga adanya penarikan produk Indomie dan penurunan tingkat permintaan Indomie. Namun hal ini tidak berlangsung lama dan Indomie kembali menarik hati masyarakat. Kemudian ada strategi pemasaran produk Indomie. Yang pertama ada produk brand namanya yaitu brand Indomie, kemudian dalam satu bungkus memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset dengan berisi 5 bumbu-bumbuan. Yang kedua ada harganya, perbungkusnya mulai dari 2.000-an dan dapat dibeli per bungkus, per paket atau kardus. Kemudian yang ketiga ada tempat di mana grup distribusi Indofood ini memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia hingga menembus hampir ke setiap sudut kepulauan. Kemudian yang keempat ada promosi. Indomie memiliki tagline yang terkenal yaitu Indomie Seleraku, di mana promosi juga dilakukan melalui billboard, iklan TV, sponsor, acara, dan lain-lain, di mana semua itu tujuannya untuk masyarakat dapat mengetahui ciri khas dari Indomie. Berdasarkan suatu contoh produk Indomie tersebut, kita dapat menjadikannya sebagai contoh dalam berwirausaha agar mendapatkan kesuksesan nantinya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.